ketahuilah bahwasanya ada sebuah penyakit yang kita diperingatkan dari penyakit tersebut. Penyakit hati yang berbahaya adalah penyakit ghurur. Tertipu dengan diri sendiri oleh nafsu, tertipu oleh kekuasaan, tertipu oleh dunia, tertipu oleh syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhal insan, ma gharraka birabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Apa yang menipu kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sesungguhnya ghurur tersebut adalah penyakit yang berbahaya. Banyak manusia yang tertipu dengan kekuasaan yang dia punya, atau harta yang dia miliki, atau bahkan mungkin ilmu. Tertipu dengan apa yang dia punya, sehingga nikmat Allah yang seharusnya membuat dia makin tawadhu', nikmat Allah yang seharusnya membuat seseorang makin khusyuk, makin khudu', makin tunduk, makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang itu tertipu oleh nikmat yang dia punya, hingga nikmat tersebut justru menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, waliyadzubillah min dzalik. Makin banyak nikmat, makin dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadzal ghurur. Sesungguhnya ghurur, tipuan itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu mengupas tuntas tentang penyakit ghurur. Ada ghurur yang menimpa hartawan. Hartawan, orang kaya, tertipu. Ada lagi ghurur yang melanda ulama. Ulama tertipu banyak. Ada ghurur yang melanda ahli ibadat, al-ubbad. Ada yang tertipu banyak. Adapun ghurur yang melanda hartawan tersebut, harta yang dia punya itu membuat dia jadi kikir, jadi pelit, tertipu dengan hartanya. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani, beliau menyebutkan, menukil ucapan suatu ulama. Beliau katakan di situ bahwasanya harta yang kamu miliki ini, ad-dinar wad-dirham kal agrab, itu harta yang kamu punya, emas dan perak, itu adalah bagaikan kalajengking yang berbisa, yang bisanya mematikan. Faman la yuhsin rugiyatahu gatalahu summuh. Orang yang tidak pandai ngejampi-jampiin, nggak pandai mengobati, maka dia akan terbunuh oleh racun dari kalajengking tersebut. Maka ditanya, ulama bertanya kepada imam tersebut, ya imam, fama rugiyatuh, apa obatnya? Apa ramuannya untuk menetralisir racun dari kalajengking yang dijadikan perumpamaan atas emas dan perak atau harta? Bilang, pengobatannya adalah anta khudhahu min hillih wa tad'uhu fi mahallih. Ambil dari yang halal, ambil ini harta dari yang halal, dari jalan yang halal, dan letakkan harta ini pada tempatnya yang baik, yang halal, bukan pada keburukan, bukan pada kemaksiatan. Barang siapa yang tidak ngambil dari yang halal, maka dia tertipu, ghurur. Barang siapa yang tidak meletakkan harta tersebut pada jalan yang baik, yang diridhai oleh Allah, maka dia tertipu dan ghurur, waliyadzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh tipuan yang menimpa ahlul amwal, orang-orang yang memiliki harta. Sehingga kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau mengatakan bahwasanya zahir anna mal ahli zaman laisa min kasbin thayyib. Menurut saya, harta orang-orang zaman sekarang bukan dari harta yang didapat dari jalan yang baik-baik. Kenapa? Sebab saya lihat habisnya juga buat jalan yang tidak baik. Banyak orang yang habis hartanya bukan buat ibadat, bukan buat taat, bukan buat, kalau disuruh infak, suruh sedekah, suruh berderma, suruh bantu anak yatim, suruh bantu musalla, masjid, pesantren, majelis ta'lim, atau untuk acara dakwah, atau untuk kepentingan ilmu, atau untuk kepentingan masyarakat umum, atau berbagi kepada keluarga, family, pelit.
Tapi dia tertipu. Hartanya habis buat apa? Habis hartanya buat gegares, buat makan. Habis hartanya untuk sesuatu yang mungkin waliyadzubillah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kalau mau buat acara maulid atau majelis atau buat acara pelitnya setengah mati. Tapi tahu habis hartanya buat apa? Habis hartanya buat foya-foya. Ada yang habis buat perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang habis hartanya, ayo kalau bikin acara kawinan atau orkesan, bikin pakai acara dangdut atau apa lagi namanya pesta pora, habis duit ratusan bahkan miliaran buat acara pesta dan habis begitu saja. Dapat pahala enggak? Apa yang dia dapat habis miliaran? Dapat dosa. Campur laki perempuan, buka-bukaan aurat, joget-jogetan, begitu. Acaranya kalau giliran akad nikah rapi, luar biasa. Bikin maulid, bikin sholawatan, tapi giliran udah pesta, Masya Allah, itu acara mencerminkan Islam, akad nikahnya, giliran malam kebuka kedoknya. Begitu. Orang kalau hadir ke situ nggak nyangka kalau ini yang buat acara orang Islam, ini Yahudi, Nasrani atau Majusi yang bikin acara. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu membuktikan duitnya dari hal yang haram, keluarnya juga buat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertipu. Ada juga yang tertipu dengan ilmunya. Ilmu ulama tertipu ada. Kalau dia nggak amalkan ilmunya, kalau dia nggak praktekkan ilmunya, sibuk mengumpulkan ilmu, sibuk dakwah, sibuk menyampaikan, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Itu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak berbuah, tidak bermanfaat. Asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alim lam yanfa'ullah bi'ilmi. Orang yang paling dahsyat disiksa hari kiamat ulama yang ilmunya enggak manfaat. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya disiksa, diazab sebelum penyembah berhala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Selain daripada dajjal ada yang lebih aku takuti, lebih aku khawatirkan, menyesatkan umat lebih daripada dajjal. Siapa? Ulama su, ulama yang jahat, ulama yang bejat. Na'udzubillahi min dzalik. Kana Imam Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir di dalam magam i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang, naqulu bil lisani ma laysa fil janani ihsanuna masawi sidquna da'awi nura'il khalaiq walil wara nunafiq naqulu ma la naf'al wa na'ti ma la najhal. Ya Rabbana atarafna, hingga beliau mengatakan demikian. Iktirafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya kalau mau bicara tentang ghurur, kayaknya sejam, 2 jam, 3 jam enggak cukup. Sebab Imam Ghazali bikin kitab tebal ada ratusan halaman, fi ghururil khalqi ajma'in. Tentang tipuan yang menimpa semua makhluk, semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Lain lagi ghururnya hartawan, lain lagi ghururnya para ulama, lain lagi ghururnya para pendakwah, lain lagi ghururnya ahli ibadat. Ahli ibadat ada ghururnya juga. Ketipu dengan ibadatnya. Macam-macam, mulai dari ibadat tanpa didasari ilmu, atau ibadat nggak ada ikhlasnya, habis sia-sia begitu saja. Banyak yang semacam ini. Kayaknya dalam majelis yang seperti ini tidak cukup untuk dijelaskan secara gamblang daripada ghurur tersebut. Mau selamat dari penyakit-penyakit tersebut, intinya satu, labudda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Harus punya guru yang membimbing kita, mujalasah ahli ikhlas, duduk kepada orang-orang yang ikhlas, duduk kepada orang-orang yang batinnya telah tertata, telah bersih, duduk bersama mereka. Itu dikatakan ada satu orang, ya, dia sholatnya indah, bagus, luar biasa, ngamalkan semua sunnah. Ditanya, kamu ulama? Bukan. Dari mana kamu dapat ini? Saya duduk ngedampingin ayah saya yang seorang ulama besar, saya sholat seperti sholatnya dia. Oh pantas, nggak heran. Dengan duduk bitta'alluq bi ahli sir yabdu lakas sir. Dengan duduk bersama ahli sir, Allah Ta'ala akan bukakan sir dan rahasianya kepada engkau. Dan juga disebutkan bahwasanya dengan duduk bersama salihin, bagaimana kita nggak bakal jadi orang saleh? Man la yujalis muflih kaifa yuflih? Orang kalau nggak duduk sama orang beruntung, gimana dia mau jadi untung? Duduk bersama mereka, hadir bersama mereka.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat mereka, dengan berkat para aulia wassalihin yang telah tertata dan termakmurkan batinnya. Allah taala makmurkan batin kita dan Allah taala bersihkan diri kita dari noda. Kita dikasih hidup di dunia singkat. Bentar lagi kita bakal check out, ya. Kita kalau check out hotel ketahuan, ya, jam 12 mesti check out. Tapi kalau dunia kita nggak tahu check outnya kapan. Sewaktu-waktu, bisa pagi. Bisa subuh, bisa subuh check out, nggak nunggu jam 12. Ya, nggak nunggu nih hari, nggak nunggu besok, itu nggak ada perjanjian. Langsung begitu udah waktunya check out, diambil. Nah kita diberikan waktu selagi kita hidup ini untuk bersihkan diri dari penyakit ghurur. Celaka, sial adalah orang yang meninggal dunia, di hatinya masih ada penyakit ghurur. Celaka, sial orang yang meninggal dunia, di hatinya masih hubbud dunia, masih hubbur riyasah. Celaka, sial orang yang meninggal dunia masih ada dengki, masih ada benci kepada orang lain. Itu orang yang celaka. Dia dapat kekuasaan seluruh dunia, dapat harta sebanyak-banyaknya, tapi meninggal dunia, dia di dalam hatinya masih kotor dengan sifat-sifat tercela. Wal iyadzubillah min dzalik, maka dia akan hancur, akan binasa. Solusinya duduk bersama salihin, lazimkan mereka, ambil adabnya mereka. Kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, memberikan solusi buat semua penyakit. Itu dia bilang, man mata walam yalga arifan billah kharaja minad dunya wa huwa mulawwath. Barang siapa yang meninggal dunia sedang dia enggak duduk, enggak jumpa, enggak dekat dengan kaum arifin, maka dia meninggal dunia, ruhnya keluar dari dunia dalam keadaan ternoda, dalam keadaan kotor. Begitu. Tapi dengan duduk bersama ahli taharah, dengan orang-orang yang suci, fi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu, maka Allah Ta'ala akan mensucikan kita sekalian.